Puji syukur kepada Allah kita boleh dipertemukan pada pagi hari ini dalam waktu teduh bersama. Selamat pagi dan shalom. Kita memasuki edisi Jumat 12 Agustus 2022 dan bacaan kita hari ini Ibrani 10 ayat 32 sampai 39. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah kami bersyukur, kami memuliakan Engkau. Tuhan itu baik bagi kami, senantiasa menopang, setia memelihara kami. Dan bersyukur hari ini Tuhan mengaruniakan hari baru. Kami bergembira dan menyambut anugerah Tuhan ini. Dan pagi ini kami rindu membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong kami. Sungguh-sungguh kami boleh mengerti firman-Mu dan melakukannya di tengah-tengah hidup ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, ampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai 39. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Dia akan datang, sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Amin. Tema kita, bertahan dalam tekanan. Saudara-saudara, selamat tinggal orang tua dan saudara-saudara kami. Kami pergi untuk hidup. Percayalah bahwa perjuangan DITII hanya untuk sementara. Yang akan menang adalah kebenaran. Ya, kebenaran Injil. Ini sebuah pernyataan kesaksian singkat yang disampaikan oleh seorang pemuda di Pohoneang, Seko, sesaat sebelum dieksekusi oleh kelompok DITII. Pidato ini adalah satu dari banyak kisah serupa yang menggambarkan kesetiaan orang-orang Kristen menghadapi tekanan. Apa yang membuat orang Kristen setia mempertahankan iman, bahkan ketika menghadapi ancaman kematian? Jawabannya adalah janji Tuhan. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Saudara, sejak jemaat perdana hingga saat ini, pengikut Kristus sering dihadapkan pada tantangan dalam mempertahankan iman kepada Kristus. Sejarah menjadi saksi bahwa iman kepada Tuhan tidak pernah takluk kepada penderitaan. Kerelaan orang percaya menderita bahkan mati demi Kristus adalah tanda kesetiaan. Kekuatan kita menghadapi tekanan terletak dalam kemenangan Kristus atas maut. Inilah yang terekspresi dalam kesaksian seorang pemuda di Pohoneang, Seko.
Dia menutup pidatonya dengan doa, "Ya Bapa di sorga, terimalah kami hamba-hambamu, ampunilah kesalahan mereka. Peliharalah semua orang yang berharap kepadamu, karena itu setialah dalam iman kepada Tuhan." Amin. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, meneguhkan dan menguatkan kami menjalani hidup ini. Bertahan dalam iman, dalam kebenaran, mengandalkan Tuhan, satu-satunya Allah penolong bagi kami. Dan pertumbuhan rohani spiritualitas iman kami tetap teguh dan kokoh. Berkati perjalanan hidup kami hari ini dalam bekerja, menjalankan usaha, pelayanan, aktivitas. Mampukan kami ya Tuhan, kami mengerjakannya dengan baik, sesuai dan seturut kehendak-Mu. Berkati pemerintah bangsa negara ini, pemimpin kami, anugerahi kearifan, hikmat dan kemampuan menegakkan keadilan, kebenaran di negeri ini, menuju kepada kesejahteraan. Berkati umat Tuhan dimanapun berada, yang sakit sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang lalai sadarkan Tuhan, bergumul teguhkan dan topang, yang berulang tahun menikmati setiap keberhasilan, sempurnakan syukur mereka. Bahkan orang tua kami menikmati usia-usia indah, berkati. Dan bila hari ini kami lalui dalam kasih-Mu, dan inilah doa kami, kami persembahkan di dalam nama Yesus, firman yang hidup. Haleluya. Amin. Demikian waktu teduh, Tuhan memberkati kita hari ini.